dari sisi outlook batubara sendiri ya sebenarnya kita juga bisa memecah outlooknya dari jangka pendek, menengah ataupun panjang. Tapi yang jadi fokus utama kita kan sekarang bagaimana di jangka pendek dan menengahnya ya. Kalau di jangka menengah mungkin memang kita kembalikan dulu bagaimana keadaan di tahun lalu yang merupakan overshot bagi harga komoditas ya. Di mana tahun ini maka jadi tahun koreksinya seperti itu secara umum. Tapi kan di sisi lain ada faktor-faktor yang ikut mempengaruhi ya bagaimana harga batu bara bergerak. Salah satunya adalah koreksi peningkatan suku bunga dari beberapa bank sentral di dunia seperti Bank of England, bank di Eropa dan juga the Fed rate seperti itu. Nah, di sisi lain juga memang kita bisa pantau bagaimana dampak dari kondisi ekonomi khususnya ekonomi Cina setelah Cina mengumumkan pembukaan kembali ya perekonomian mereka. Ternyata bisa kita lihat PMI Cina itu masih belum kembali sepenuhnya nih, makanya hal tersebut juga turut menekan harga batu bara ke level yang jauh lebih rendah dari awal tahun ini seperti itu. Tapi di sisi lain juga sebenarnya terdapat masalah yang lebih core. Apa itu masalahnya? Masalahnya adalah oversupply di mana di negara-negara yang merupakan konsumen besar batu bara seperti China, India yang ya, ditambah tahun lalu juga ada Eropa yang ikut kembali menggunakan batu bara, suplainya itu sangat terjaga seperti itu. Ditambah lagi Indonesia yang merupakan salah satu eksportir besar batu bara global juga turut meningkatkan target produksinya sehingga harga batu bara itu semakin terkoreksi ke angka sekitar 138 ya sekarang, sangat jauh lebih rendah dibandingkan angka akhir tahun kemarin. Tapi di sisi lain untuk jangka menengahnya kita masih percaya kalau misalkan harga batu bara itu tidak akan tembus ke bawah 100 karena kita bisa lihat nanti mungkin ada perkiraan pemotongan penurunan kembali dari suku bunga yang sekarang dalam tren meningkat di tahun depan, lalu juga musim dingin yang akan tiba di Q4 ini seperti itu. Jadi harga batu bara akan cukup sideways di akhir tahun ini seperti itu. Baik, dan kita tahu juga banyak isu lainnya seperti gelombang panas dan juga bahkan ada iklim El Nino begitu. Apakah ini juga nanti akan mempengaruhi pergerakan harga batu bara tidak hanya hingga akhir tahun ini tapi hingga tahun depan? Kalau misalkan dilihat terkait El Nino dan juga heat wave ya, itu kan kita bisa bilang itu faktor musiman ya sebenarnya, walaupun memang heat wave di tahun ini bisa dibilang merupakan rekor tertinggi lah sepanjang masa dari sisi suhunya seperti itu. Makanya hal tersebut kan juga berdampak dari sisi jangka pendeknya, di mana let's say misalkan China dan beberapa negara di ASEAN lainnya produksi dari PLTU mereka itu cenderung jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita kembalikan, kalau misalkan tidak ada faktor El Nino ataupun heat wave, mungkin saja harga batu bara bisa lebih lemah dibandingkan harga saat ini seperti itu, Mbak. Baik, tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini seperti apa permintaan batu bara? Apakah masih cukup tinggi demand-nya? Kalau dari sisi permintaan sendiri ya, baru-baru ini juga International Energy Agency mengeluarkan proyeksi baru mereka terkait permintaan global, di mana permintaan global itu secara netnya masih meningkat, utamanya ditopang oleh dua negara besar yaitu China dan juga India. Di China sendiri permintaan untuk tahun 2023 ini diperkirakan 200 ribu ton lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya hingga ke 4,7 miliar ton kalau saya tidak salah ingat ya. Begitu juga India. Kalau India dari 1,1 miliar ton di tahun 2022 menjadi 1,2 miliar ton di tahun 2023 seperti itu. Nah, kalau di sisi lain, kalau misalkan kita ngelihat bagaimana implikasinya di kinerja domestik ya, kita lihat dari bagaimana ekspor Indonesia itu mencerminkan permintaan global. Hingga bulan Mei tahun 2023 ekspor kita itu masih meningkat sekitar 26 persenan. Utamanya memang didorong oleh permintaan dari China dan India seperti itu. Tapi di satu sisi kita juga harus take note bahwa kinerja ekspor kita walaupun mencerminkan peningkatan permintaan global, tapi juga ada faktor di mana pada awal tahun kemarin itu ada pelarangan ekspor batu bara dari Indonesia seperti itu. Baik, sebesar apa peluang akan lebih luas lagi pasar komoditas batu bara di luar China? Nah, sebenarnya ya kalau misalkan kita lihat dari ASEAN dan beberapa negara Asia lainnya seperti Bangladesh, Vietnam, Filipina dan mungkin negara-negara ASEAN lain seperti Malaysia juga, permintaannya sebenarnya cenderung meningkat walaupun memang
terdapat terdapat janji-janji di mana negara-negara tersebut akan ikut mulai melakukan transisi energi. Tetapi kalau misalkan kita lihat bagaimana pergerakan sentimen ke negara-negara tersebut terkait konsumsi batu bara mereka, malah negara-negara yang tadinya tidak diperkirakan akan bertambah konsumsi batu baranya malah justru bertambah seperti itu. Tapi memang kalau misalkan kita lihat seperti permintaan anomali seperti tahun lalu dari Uni Eropa, kita bisa expect kalau mereka itu tidak akan tidak akan bertambah permintaan yang sangat besar seperti itu, karena mereka sudah menjaga nih pasokan energi utama mereka seperti gas dan juga renewable energy seperti angin dan juga air seperti itu sih, Mbak.